Selamat pagi Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi Tuhan. Salam. Mari kita membaca firman Tuhan untuk kita renungkan dalam kesempatan kebaktian hari ini. Terambil dari Kisah Para Rasul pasal yang pertama, ayat 15 sampai dengan ayat 26. Kisah Para Rasul pasal 1 ayat 15 sampai dengan ayat 26. Demikian firman Tuhan. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara bisa mengikuti di Alkitabnya atau di layar yang ada. Saya bacakan firman Tuhan, demikian bunyinya. Pada hari-hari itu berdirilah Petrus di tengah-tengah saudara-saudara yang sedang berkumpul itu. Kira-kira 120 orang banyaknya. Lalu berkata, "Hai saudara-saudara, haruslah genap nas kitab suci yang disampaikan Roh Kudus dengan perantaraan Daud tentang Yudas, pemimpin orang-orang yang menangkap Yesus itu. Dahulu ia termasuk bilangan kami dan mengambil bagian di dalam pelayanan ini. Yudas ini telah membeli sebidang tanah dengan upah kejahatannya, lalu ia jatuh tertelungkup dan perutnya terbelah sehingga semua isi perutnya tumpah keluar. Hal itu diketahui oleh semua penduduk Yerusalem. Sehingga tanah itu mereka sebut dalam bahasa mereka sendiri Hakaldama, artinya tanah darah. Sebab ada tertulis dalam kitab Mazmur, biarlah perkemahannya menjadi sunyi dan biarlah tidak ada penghuni di dalamnya. Dan biarlah jabatannya diambil orang. Jadi harus ditambahkan kepada kami seorang dari mereka yang senantiasa datang berkumpul dengan kami selama Tuhan Yesus bersama-sama dengan kami. Yaitu mulai dari baptisan Yohanes sampai hari Yesus bangkit, Yesus terangkat ke surga, meninggalkan kami untuk menjadi saksi dengan kami tentang kebangkitannya. Lalu mereka mengusulkan dua orang, Yusuf yang disebut Barsabas dan yang juga bernama Justus dan Matias. Mereka semua berdoa dan berkata, "Ya Tuhan, Engkaulah yang mengenal hati semua orang. Tunjukkanlah kiranya siapa yang Engkau pilih dari kedua orang ini untuk menerima jabatan pelayanan, yaitu kerasulan yang ditinggalkan Yudas, yang telah jatuh ke tempat yang wajar baginya." Lalu mereka membuang undi bagi kedua orang itu dan yang kena undi adalah Matias, dan dengan demikian ia ditambahkan kepada bilangan ke-11 rasul itu. Demikian sejauh ini bagian firman Tuhan yang kita baca. Berbahagialah setiap kita membaca firman Tuhan, merenungkan dan melakukan dalam kehidupan kita setiap hari. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, hari Kamis yang lalu itu saya melayani jemaat kita di Balikpapan di dalam kebaktian kenaikan Tuhan Yesus. Sekaligus ada perjamuan kudus. Pada waktu itu, oleh karena ada satu pengurus yang barangkali pindah ke luar kota dan sebagainya, sehingga ada kekosongan pengurus, maka satu orang diusulkan ke majelis dan lalu diangkat, dilantik, diteguhkan dalam kebaktian itu, menggantikan pengurus yang telah tidak ada lagi atau tidak aktif lagi. Nah, maka saya memikirkan bahwa apa yang sedang kita baca di sini kurang lebih mirip itu. Waktu itu murid-murid Yesus kan ada 12 orang. Satu namanya Yudas sudah tidak aktif lagi, bahkan sudah itu selain menjual Yesus, ya dia juga tidak ada lagi di situ. Maka untuk mengisi kekosongan ini, Petrus sebagai seseorang rasul di antara rasul-rasul itu, dia memimpin pertemuan itu dan mengajak supaya kemudian satu orang ditetapkan, diangkat untuk menggantikan Yudas itu. Nah, maka hal ini yang kemudian menjadi dasar dalam pembahasan kita tentang firman Tuhan pada hari ini. Nah, Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, hari ini ada dua poin akan saya bicarakan. Yang pertama mengenai itu pemilihan Yudas ya sebagai pemilihan pengganti Yudas, itu poin pertama. Kemudian nanti poin yang kedua, saya akan bahas mengenai apa yang tertulis di depan itu. Di layar ini, Tuhan mengenal hati semua orang. Itu maksudnya apa? Ya. Nah, maka mari kita mulai dengan poin yang pertama. Mengapa Yudas diganti? Kalau yang di Balikpapan tadi karena dia sudah mengundurkan diri, dia pindah ke kota yang lain. Lalu kenapa Yudas diganti? Kalau kita lihat di ayat-ayat yang tadi itu, khususnya di dalam ayat yang ke-18 itu mengatakan, Yudas ini telah membeli sebidang tanah dengan upah kejahatannya, lalu ia jatuh tertelungkup dan perutnya
terbelah sehingga semua isi perutnya tumpah keluar. Dia sudah mati. Artinya di sini sedang terjadi kekosongan itu. Rasul-rasul yang jumlahnya biasanya 12 itu, karena satu sudah mati namanya Yudas, maka ada kekosongan sehingga perlu diganti. Jadi Yudas ternyata di sini dia kehilangan bagian pelayanannya karena ketidaktaatan. Ya, jadi kisah mengenai Yudas ini mengingatkan kita untuk menjaga integritas dan panggilan hidup agar tidak tergelincir oleh keserakahan. Kenapa itu Yudas menjual Yesus? Demi sejumlah uang itu kan? Ya toh? Demi uang dia menjual Tuhan Yesus. Jadi Yudas hancur karena dosanya itu menjual Tuhan Yesus. Tadi malam itu saya membaca tulisannya Pak Pendeta Budi Asali. Dia mengatakan penggantian Yudas bukan sekedar karena dia sudah mati, tetapi karena memang dia bukan orang Kristen yang sejati. Makanya dengan begitu gampang bisa menjual Tuhan Yesus. Bahkan kalau kita amati peristiwa Yudas itu mati bunuh diri itu gempar itu. Sehingga di ayat yang ke-19 itu mengatakan hal itu diketahui oleh semua penduduk Yerusalem. Nah coba lihat. Kematian Yudas itu yang gantung diri itu ya. Katanya jatuh terus perutnya terbelah itu. Itu gempar sehingga seluruh Yerusalem itu mengetahui peristiwanya. Kalau kita pikirkan seperti sekarang kan mungkin beritanya beredar lewat media sosial ya. Dulu kan belum ada media sosial. Saya tidak tahu surat kabar sudah ada atau tidak pada waktu itu. Tapi kita perhatikan di sini kalimatnya mengatakan hal itu diketahui oleh semua penduduk Yerusalem. Bahwa peristiwa kematian Yudas setelah menjual Yesus itu begitu heboh di itu kalangan masyarakat. Nah ini tentu saja merupakan sesuatu yang memprihatinkan. Jadi kenapa ada pemilihan pengganti Yudas? Karena Yudas sudah mati. Kemudian yang kedua, ya perlu ada penggantian. Ini merupakan penggenapan daripada nubuatan kitab suci. Petrus bukan sembarangan mengusulkan ide itu. Ketika Petrus bangkit berdiri dan mengajak pada mereka supaya memilih penggantinya Yudas, dia bicara begini di ayat yang ke-16. Hai saudara-saudara, haruslah genap nas kitab suci yang disampaikan Roh Kudus dengan perantaraan Daud tentang Yudas pemimpin orang-orang menangkap Yesus itu. Petrus melandaskan idenya kepada apa yang dikatakan Daud dalam kitab Mazmur. Ya, ayat 20 mengatakan, sebab ada tertulis dalam kitab Mazmur, biarlah perkemahannya menjadi sunyi dan biarlah tidak ada penghuni di dalamnya dan biarlah jabatannya diambil orang lain. Nah saya lihat dia kutip dari Mazmur 69 ayat 6 dan Mazmur 109 ayat 8 bagian B. Jadi sekali lagi, kenapa harus ada pemilihan pengganti Yudas? Itu sudah dinubuatkan dalam kitab suci. Sehingga perlu ada penggenapan nubuatan dan tentu saja ini merupakan bagian daripada cara Tuhan bekerja. Jadi Tuhan itu bekerja bukan secara mendadak begitu, tiba-tiba dan sebagainya. Tapi maksudnya itu mungkin dalam pengalaman kita seolah-olah semuanya serba mendadak lain sebagainya. Tapi Tuhan bekerja itu dalam kekekalan sudah jumlahnya harus genap. Artinya apa di sini? Meskipun ada pengkhianatan ya oleh Yudas, rencana Allah tetap berjalan. Tuhan Allah tidak membiarkan rasulnya tidak genap, ada pengganti. Ya. Nah, maka Bapak dan Saudara-saudara dalam hal ini kita bisa pikirkan misalnya ya. Tidak boleh ada orang mengatakan tanpa saya pekerjaan Tuhan akan macet semua. Ini kalimat berbahaya. Ya. Tanpa peran saya, tanpa pengorbanan saya, tanpa kerja keras saya, pekerjaan Tuhan tidak bisa berjalan sebagaimana seharusnya. Ini kalimat yang keliru. Harusnya kita dengan rendah hati mengatakan Tuhan terima kasih. Aku yang berdosa yang tak layak ini, Engkau libatkanku melaksanakan pekerjaanmu. Nah ini kalimat bijaksana dan alkitabiah. Tidak boleh kemudian orang mengatakan semua ini karena saya. Misalnya gereja ini ada karena saya. Gereja ini bisa melaksanakan berbagai macam pelayanan. Semuanya ini karena saya tidak bisa. Karena di sini kita menemukan bahwa satu sudah mengkhianati pergi. Tuhan sudah siapkan yang lain untuk mengganti. Ya, artinya bahwa pengkhianatan terjadi, pekerjaan Tuhan itu terus berjalan. Karena Tuhan berkuasa untuk mengawal dan memberkati pekerjaannya.
Nah itu poin pertama mengenai pemilihan Yudas ya. Mengapa harus diganti? 3 hal sudah saya sampaikan. Sekarang yang kedua mengenai pemilihan Yudas. Di situ ada syarat-syarat yang ditentukan itu. Ada syaratnya ya. Ayat 21 mengatakan jadi harus ditambahkan kepada kami seorang dari mereka yang senantiasa datang berkumpul dengan kami selama Tuhan Yesus bersama-sama dengan kami, yaitu mulai dari baptisan Yohanes sampai hari Yesus terangkat ke surga meninggalkan kami untuk menjadi saksi dengan kami tentang kebangkitannya. Tidak boleh pilih sembarangan orang. Tahu-taunya ketemu orang di jalan, sedang lewat ketika mereka kumpul terus bilang, sini, di sini ada kekosongan itu jabatan. Yudas sudah tidak ada, ayo sini kamu datang sini bergabung dengan kami, gantikan dia. Tidak. Di sini Petrus menyampaikan bahwa dia yang harus menggantikan Yudas itu katanya orang yang selalu bersama-sama dengan Yesus dan mereka yang lain. Sejak Yesus dibaptis oleh Yohanes Pembaptis di Sungai Yordan sampai kepada Yesus bangkit kemudian naik ke sorga. Orang yang layak untuk menjadi bagian dari para rasul-rasul itu ya orang seperti ini. Ya, makanya kan zaman sekarang hamba Tuhan tidak boleh dipanggil rasul kan. Kenapa? Karena rasul itu tidak sembarang orang. Rasul itu katanya menurut ayat ini harus orang yang pernah terlibat menyaksikan dan bersama-sama dengan Yesus sejak pembaptisan di Sungai Yordan. Karena kapan Yesus memulai pelayanannya? Di usia 30 tahun dan memang itu syarat menjadi guru menurut tradisi Yahudi. Supaya orang menjadi guru itu umur harus 30 tahun. Kemudian sebelum memulai seluruh pelayanan diawali dengan baptisan. Dan dalam baptisan itu kan Bapa di surga berkata, inilah anakku yang kukasihi, kepalanya lah aku berkenan. Ada proklamasi. Maka Yesus akan mulai melaksanakan pelayanannya. Yang layak menjadi rasul itu orang yang hadir pada saat Yesus mulai melayani sampai kepada Yesus bangkit dan naik ke sorga. Orang seperti yang layak menjadi rasul. Nah, jadi Bapak Ibu dan Saudara, tentu dalam hal ini kita melihat bahwa mereka harus menjadi saksi. Di ayat yang ke-22 itu kalimat terakhir bilang begini. Untuk menjadi saksi dengan kami tentang kebangkitannya. Nah memang dibicarakan mengenai ayat 1 ayat 22 itu ya. Dia harus bersama kami mulai Yesus di Sungai Yordan sampai kepada hari Yesus naik ke surga. Tapi ayat 20 ditambahkan mengenai saksi dengan kami tentang kebangkitannya. Ini artinya kebangkitan Yesus merupakan hal yang sangat penting. Karena memang bicara mengenai keunikan daripada iman Kristen itu ada di situ. Kalau sekedar kematian semua orang juga mati, betul atau tidak? Tapi kebangkitan itulah menjadikan itu kekristenan yang unik daripada semua yang lain. Karena satu-satunya pribadi yang mati dan bangkit dan tidak mati lagi sampai selama-lamanya itu Yesus itu. Maka Petrus mengatakan dia bersama kami dari Sungai Yordan sampai hari naik. Tapi dia tegaskan lagi di situ menjadi saksi dengan kami tentang kebangkitannya. Nah ini artinya bahwa dasar kekristenan berdiri atas fakta historis kebangkitan Yesus. Bahwa iman Kristen itu tidak sekedar bicara di atas sesuatu yang kosong. Ada fakta sejarahnya. Yesus yang bangkit itu harus disaksikan oleh para rasul. Sehingga orang seperti itu yang kemudian dikatakan layak untuk menjadi rasul. Nah mungkin ada yang bilang, tapi Pak, Paulus kan tidak ikut dalam peristiwa di Sungai Yordan sampai kenaikan. Tapi kok bisa jadi rasul Pak? Nah untuk rasul itu biasa kita kenal dengan, itu rasul mendapatkan keistimewaan. Dan Yesus menjumpai dirinya dan menetapkan dia sebagai rasul untuk bangsa-bangsa non-Yahudi. Ya. Nah mari kita lanjutkan mengenai poin ketiga tentang pemilihan daripada pengganti Yudas itu. Di ayat 23 dan seterusnya sampai ayat 26 kita temukan prinsip di situ bahwa pemilihan untuk pengganti Yudas didasari dengan doa dan undian. Mereka berdoa. Saya baca ayat 23 ya. Lalu mereka mengusulkan 2 orang. Nah Petrus sudah bicara. Yang lain usul katanya 2 orang yaitu Yusuf yang disebut Barsabas dan juga bernama Justus dan Matias. Jadi 2 orang. Satu namanya Yusuf. Namanya itu ada disebut juga itu Barsabas atau Justus katanya. Ya. Dan satunya namanya Matias. Setelah diusulkan 2 nama ini, terus katanya ayat 24 itu, mereka semua berdoa dan berkata. Menarik kita lihat di sini katanya,
mereka semua, bukan hanya beberapa tapi semua, 120 orang tadi ya. Mereka semua berdoa. Jadi semuanya berdoa dan berkata, ya Tuhan, Engkaulah yang mengenal hati dan seterusnya. Tapi prinsipnya mau kita lihat di sini, pemilihan pengganti Yudas itu didasari dengan doa. Mereka berdoa. Ini artinya bahwa ya, di dalam kita ini mengambil keputusan untuk hal apapun, dalam pelayanan, dalam bisnis kita, dalam keluarga kita, dalam apapun mengenai hidup ini, memang kita harus berdoa. Di sini mereka berdoa. Ingat waktu Yesus mau pilih murid-murid, dia berdoa semalam-malaman itu. Ya, jadi mengawali segala sesuatu, terutama menentukan keputusan-keputusan hidup ini, betapa penting untuk kita berdoa. Ini teladan yang kita bisa temukan di sini mengenai bagaimana mereka itu berdoa. Mereka sadar betul bahwa jabatan pelayan ini Tuhan yang harus tentukan. Maka mereka berdoa kepada Tuhan. Setelah berdoa baru katanya buang undi. Nah, buang undi itu kebiasaan dalam perjanjian lama ya. Kita ingat waktu Sakaria itu yang melahirkan istrinya lahirkan Yohanes Pembaptis itu, laksanakan tugas sebagai imam, katanya kena undi. Dia kena undi ya, melaksanakan tugas. Nah, ini terjadi dalam perjanjian lama. Ini merupakan kisah terakhir yang kita baca mengenai hal penggunaan undi ini. Karena kemudian kenapa sekarang tidak pakai undi lagi? Karena Roh Kudus sudah hadir dalam gereja untuk menuntun. Kitab suci sudah disediakan bagi kita, sehingga keputusan-keputusan kita harus lakukan itu harus meminta tuntunan Tuhan lewat firman-Nya. Tidak boleh kita hitung kancing gitu ya. 1, 2, 3 terus kenanya di mana begitu. Harus meminta tuntunan Tuhan lewat firman Tuhan sebelum kita menentukan keputusan. Nah, ada Amsal 16 ayat 33 mengatakan, undi dibuang di pangkuan, tapi setiap keputusannya berasal daripada Tuhan. Ini keyakinan dalam perjanjian lama bahwa memang undi dibuang di pangkuan, tapi keputusan itu berasal dari Tuhan. Nah, ini poin mengenai pemilihan pengganti daripada Yudas. Sekarang saya akan lanjutkan mengenai makna kalimat yang menjadi tema kita hari ini ya. Tuhan mengetahui, Tuhan mengenal hati semua orang. Seperti dalam ayat yang ke-24 itu. Mereka semua berdoa dan berkata, ya Tuhan, Engkaulah yang mengenal hati semua orang. Tunjukkanlah kiranya siapa yang Engkau pilih dari kedua orang ini. Apa makna daripada kalimat ini? Ya, Tuhan mengenal hati semua orang. Luar biasa kalimat ini kan. Tuhan mengenal hati semua orang. Nah, kalau kita hubungkan dengan kalimat berikut, tunjukkanlah kiranya siapa yang Engkau pilih dari kedua orang ini. Tidak ada dua orang diajukan, terus mereka berdoa, Tuhan, Engkau mengenal hati semua orang. Tunjukkanlah siapa kiranya, ya, siapa kiranya Engkau pilih dari kedua orang ini. Jadi persilakan Tuhan untuk memilih, untuk menentukan. Nah, Bapak Ibu dan Saudara, mengenai makna kalimat ia mengenal hati setiap semua orang, ada 3 poin yang akan saya bagikan. Yang pertama itu, ini merupakan pengakuan bahwa Tuhanlah yang berdaulat menentukan atau memilih seseorang menjadi rasulnya. Kenapa mereka berdoa begitu ya? Karena mereka sadar mereka manusia dan bisa keliru dalam memilih. Betul atau tidak? Biasanya manusia kan kita cenderungnya menimbang-menimbang hal-hal yang kebanyakan itu bersifat lahiriah bukan? Makanya waktu siapa ini? Samuel itu ya. Pergi ke rumahnya Isai. Papanya Daud itu siapa namanya? Isai atau siapa ya? Datang ke rumah Isai mau mengurapi salah satu anaknya Isai menjadi raja menggantikan Saul. Waktu itu Daud kan sedang pergi menggembala itu. Anak-anak yang lain maju, suruh maju satu-satu. Ada yang tinggi besar perawakannya itu. Itu mereka pikir oh yang ini. Dipikir yang ini, ternyata Tuhan bilang tidak. Baru terakhir bilang, sudahkah selesai anakmu semuanya? Terus masih ada satu sedang pergi menggembala di sana. Coba pergi panggil dia. Ini datang katanya masih kecil-kecil itu. Kemarin merah-merahan wajah itu apa itu? Masih kecil. Tapi itu yang diperkenan oleh Tuhan sehingga muncul ayat bahwa manusia melihat yang kelihatan, Tuhan melihat hati. Ya, jadi mereka mengakui bahwa Tuhan yang berdaulat untuk menentukan memilih seseorang menjadi rasulnya karena manusia bisa keliru. Murid-murid sadar bahwa mereka tidak mampu mengetahui isi hati manusia dengan sempurna.
Kan sering kita dengar peribahasa mengatakan, dalamnya laut dapat diduga, dalam hati siapa yang tahu. Betul atau tidak? Memang, dalam laut pun manusia bisa mampu mengerti berapa meter itu laut, dalamnya laut tidak perairan ini. Manusia mampu mengerti, tapi katanya dalamnya hati siapa yang tahu. Memang kita tidak tahu. Suatu hari itu kita lagi ada kerja bakti, bukan di sini ya, di tempat yang lain. Di pinggir jalan itu ada pohon rambutan, buahnya itu merah itu. Tandanya sudah siap untuk dimakan, bukan? Lalu kawan-kawan bilang, ayo kita ambil terus. Ya orang kampung situ juga tahu jadi rambutan juga punya mereka terus. Ada yang cepat-cepat naik terus diambil buahnya. Kelihatan merah segar itu, enak itu kelihatannya. Begitu kita makan itu, masam itu, kecut itu. Maksudnya apa sih? Kelihatan luarnya itu manis dan enak, tapi waktu dimakan tidak cocok. Itu manusia. Manusia terbatas sehingga bisa salah menilai. Orang bisa terlihat rohani di luar, tapi hatinya bisa jauh dari Tuhan. Contohnya Judas itu kan. Kurang apa itu ikut Yesus itu? Siang malam 3 tahun bersama-sama dengan Yesus. Mendengar pengajaran Yesus. Yesus lakukan mujizat, dia turut menyaksikannya. Tapi apa yang terjadi dengan dia? Terakhir dia menjual Tuhan Yesus, bukan? Dia lebih mencintai dosa daripada Kristus. Jadi hanya Tuhan yang tahu isi hati manusia. Maka murid-murid sudah betul mereka mengatakan, engkaulah yang mengetahui hati semua orang. Engkau yang mengenal hati semua orang. Tunjukkanlah kira-kira di antara 2 orang ini siapa yang menggantikan itu atau menjadi rasul. Penampilan luar memang bisa menipu. Di gereja orang bisa aktif melayani, rajin beribadah. Pandai bicara rohani begitu. Tetapi kita jangan lupa. Tuhan melihat isi hati yang sesungguhnya seperti apa itu Tuhan tahu. Hari ini misalnya kita datang kebaktian pada Tuhan. Isi hati kita seperti apa kan Tuhan sudah tahu. Betul atau tidak? Tuhan tahu semuanya. Ya, saya pernah mendengar itu. Ada hamba Tuhan cerita mengenai ada ibu-ibu yang kedatangan tamu. Tamu itu datang mulai pagi sampai sore tidak pulang-pulang. Ibunya pergi ke dapur bilang bagaimana tamunya ini. Nggak ngerti kalau kita ini ada kesibukan. Dia duduk sepanjang hari tidak pulang-pulang. Kita membuat segala sesuatu juga tidak bisa. Ini sudah sampai sore itu. Dia datang mulai pagi tamunya itu. Giliran tamunya mau pulang itu. Sore-sore, Bu, permisi saya mau pulang. Dia bilang apa? Loh kok buru-buru sih? Nah, coba lihat. Tadi di belakang dia bilang apa? Bertamu kok sepanjang hari. Giliran tamu mau pulang dulu kok buru-buru. Ini artinya apa sih? Itu manusia. Manusia itu seringkali di dalam hati dan luar itu tidak cocok itu. Makanya sering itu diminta supaya kita ini harus memperhatikan integritas. Keutuhan di dalam dan di luar itu. Ya, di dalam luar itu harusnya sama, tapi dunia ini kan begitu. Makanya kita kenal orang Jawa bilang abang-abang lambe. Jadi di luar itu omongannya baik-baik, manis-manis, hatinya tidak baik. Betul atau tidak? Giliran orang mau pulang dia bilang, loh kok buru-buru? Tadi di dapur bilang apa? Loh bertamu kok seharian. Tidak mikir kita ini gak ada kesibukan atau apa. Itu manusia. Dan biasanya kita tidak tahu. Tapi saudara-saudara, Tuhan sudah tahu. Tuhan mengerti semuanya. Jadi kita belajar untuk jangan hidup untuk pencitraan rohani. Karena tidak ada yang tersembunyi di hadapan Tuhan. Kekristenan bukan pertunjukan agama. Ya, Tuhan tidak mencari penampilan luar, tapi hati yang bertobat itu. Kenapa Yesus dimusuhi sama ahli Taurat, orang-orang Farisi? Mereka suka berdiri di tikungan-tikungan jalan. Di tempat ibadah suka doa dengan kalimat-kalimat yang mengesankan. Hati mereka tidak baik. Maka Yesus suka bilang, kalian seperti kuburan di labur putih. Luarnya kelihatan bagus, tapi hatinya dalamnya penuh dengan tulang belulang. Jadi Tuhan itu mengenal hati. Sehingga kita harus hidup apa adanya di hadapan Tuhan, bukan? Maka betul itu pemungut suka itu. Waktu ada di bait Allah, ketika Yesus kasih cerita itu, dia bilang, ya Allah, kasihinlah aku orang berdosa ini. Orang ini sadar diri mengenai siapa dirinya. Ya, siapa dirinya, dia jujur di hadapan Tuhan. Maka dalam hidup kita ini Bapak Ibu dan Saudara, kalau misalnya kita melayani Tuhan, di tiap hari Selasa itu kan ada doa. Biasanya kita berlutut terus berdoa.
Kapan hari tempat berlututnya agak keras, saya usul belikan yang empuk. Sekarang saya belikan yang empuk. Tadi kita berlutut terus berdoa sampai itu. Setengah jam itu berlutut. Terus berdoa. Saya kadang-kadang berpikir begini. Ini perbuatan-perbuatan yang orang lain tidak tahu. Orang lain tidak tahu. Tidak pernah disiarkan langsung. Tidak pernah difoto dan masukkan di media sosial. Tidak boleh ada yang kecil hati. Karena perbuatan-perbuatan tersembunyi di hadapan Tuhan untuk Tuhan, sekecil apapun itu Tuhan itu sudah tahu. Dia melihat waktu kita berkorban, kita melayani Tuhan. Kadang-kadang mungkin termasuk dicatat dalam sejarah. Kadang-kadang terabaikan. Tak satu orang pun mencatatkan, tak satu orang pun mengingatnya. Tapi sudah saya perhatikan bahwa Allah mengetahui. Dia mengenal hati setiap orang. Maka seluruh kerinduan hati kita, kesungguhan hati kita untuk melayani Tuhan, seperti apa pun sudah tahu. Jadi dari doa rasul-rasul itu, doa murid-murid yang berkumpul pada hari itu, engkaulah yang mengenal hati setiap orang. Ya, Tuhan mengenal hati setiap orang. Itu poin yang pertama. Sekarang yang kedua, ya, makna daripada kalimat Tuhan mengenal hati semua orang adalah Tuhan tahu siapa yang telah disiapkannya untuk dan cocok untuk melaksanakan pekerjaannya. Saya ulang ya. Yang kedua itu, Tuhan tahu siapa yang telah disiapkannya yang cocok untuk melaksanakan pekerjaannya. Paulus dalam Efesus 4 ayat 11 dia bilang apa? Ialah yang memberikan baik rasul-rasul, nabi-nabi, pengajar dan seterusnya. Semua pejabat dalam gereja. Jabatan dalam gereja itu waktu bulan Maret itu saya diminta bawakan materi untuk hamba Tuhan majelis di Bali. Saya mengatakan bahwa hamba-hamba Tuhan majelis itu pemberian Tuhan untuk gereja. Ya, Tuhan yang berikan, Tuhan yang tetapkan untuk gereja. Ya, bahkan Yesus pernah mengatakan bukan kamu yang memilih aku yang memilih kamu. Jadi sudah betul waktu mereka mengatakan engkau mengenal hati setiap orang. Tunjukkanlah siapa di antara dua orang yang engkau perkenan. Ya toh? Mereka tahu bahwa memang Tuhan yang memilih. Tuhan yang menentukan, Tuhan yang mengangkat. Jadi sekali lagi seperti tadi saya sudah katakan di bagian atas bahwa kalau misalnya kita dilibatkan Tuhan untuk melayani, kita harus sadar dengan rendah hati mengakui dan bersyukur bahwa semuanya karena anugerah Tuhan. Di dalam kitab suci maupun kalau kita belajar kisah tokoh-tokoh tertentu ya dalam sejarah, ada orang-orang yang kadang-kadang mereka tidak mau. Katakanlah seperti Paulus, tidak mau itu melayani. Siapa itu? Yunus kan juga tidak mau ke Niniwe, bukan? Betul atau tidak? Tidak mau dia. Orang seperti Paulus tidak mau. Yunus juga tidak mau. Tokoh-tokoh yang lain dalam sejarah pun begitu. Sebagian tidak mau untuk melayani Tuhan menjadi hamba Tuhan. Tapi kalau Tuhan memang menghendaki menentukan seseorang jadi alatnya, Tuhan bisa mengatur. Makanya dia izinkan itu Yunus masuk perut ikan dulu. Di proses di sana, dalam perut ikan Yunus bertobat. Dikeluarkan lagi dari perut ikan, kemudian dia pergi beritakan firman Tuhan. Ya, Tuhan itu berkuasa mengatur siapa yang dia perkenan untuk kemudian dilibatkan dalam pelayanannya. Jadi, Tuhan bukan hanya melihat hati yang berdosa, tapi sanggup memperoleh hati manusia untuk dipakai olehnya. Ya, maka Bapak Ibu dan saudara-saudara kita bersyukur pada Tuhan ya kalau sekali lagi kita dilibatkan melayani Tuhan itu karena Tuhan beranugerah. Anugerah Tuhan besar untuk kita ya. Kemudian yang terakhir, ya kalimat ya Tuhan mengenal hati semua orang itu. Makna yang ketiga adalah ini merupakan pengakuan atas kesempurnaan pengetahuan Allah. Ya, dia mengenal hati semua orang. Bicara mengenai kesempurnaan pengetahuan Allah. Murid-murid berserah sepenuhnya kepada Tuhan. Ya, memang hanya Tuhan yang sungguh mengenal hati manusia. Tuhan yang mengetahui dengan detail isi hati seperti apa. Ya, kadang-kadang ada orang yang berusaha tutupi dosa. Dia sudah buat dosa terus berusaha sedemikian rupa. Dibungkus dengan rapat dan rapi. Jangan sampai orang lain tahu. Betul atau tidak? Ya sudah berbuat dosa disembunyikan
Ditutup rapat-rapat supaya orang lain tidak tahu. Kemarin saya bicara dengan suami istri. Saya bilang hati-hati, kadang-kadang ada suami yang menyimpang, istri yang menyimpang, dibungkus dengan rapat. Ditutup rapat-rapat supaya orang lain tidak tahu. Siapa bilang tidak ada yang tahu? Alkitab bilang Tuhan mengenal hati setiap orang kan. Tuhan mengenal hati semua orang. Tidak ada yang tersembunyi di hadapan Tuhan. Saya bicara dengan anak-anak di sekolah. Saya bilang, anak-anak, apa yang kita lihat di HP kita itu Tuhan sudah tahu. Waktu ada di kamar sendiri atau tempat sepi, nggak ada orang lain. Apa yang kita lihat Tuhan sudah tahu. Ya toh. Makanya kan ada nyanyian, mata Tuhan melihat apa yang kita perbuat. Baik yang baik maupun yang jahat. Oleh sebab itulah jangan berbuat jahat. Tuhan melihat. Amin. Tuhan itu melihat. Tidak ada yang tersembunyi di hadapan Tuhan. Tadi kan sudah kita lihat ya. Dalam laut dapat juga dalam hati siapa yang tahu. Ini untuk manusia. Tentu tidak berlaku untuk Tuhan. Karena Tuhan mengenal hati semua orang. Tuhan tidak dapat ditipu. Siapa bisa menipu Tuhan? Ada yang bisa menipu Tuhan? Di dalam kitab Maleakhi kan mereka mencoba menipu Tuhan itu. Tuhan menegur itu. Maleakhi pasal 3 ayat 8. Saya tidak tahu apakah saya ada kutip ayat ini. Oh itu ada. Maleakhi 3 ayat 8. Bolehkah manusia menipu Allah? Namun kamu menipu aku. Tetapi kamu berkata dengan cara bagaimana kami menipu engkau? Mereka sudah menipu Tuhan. Ditegur oleh Tuhan. Mereka bilang tidak. Kami tidak menipu engkau. Tuhan sudah tahu dia bilang apa. Mereka bilang, dengan cara bagaimanakah kami menipu engkau? Tuhan bilang, mengenai persembahan persepuluhan dan persembahan khusus itu. Mereka menipu Tuhan. Di sini konteksnya bicara mengenai persembahan persepuluhan. Mungkin sebagian diberi pada Tuhan, sebagian ditahan itu. Barangkali begitu ya. Iya toh? Maka Tuhan bilang, bolehkah manusia menipu Allah? Namun kamu menipu aku. Tapi kamu berkata, dengan cara bagaimana kami menipu engkau? Ditegur masih berkelit. Iya toh? Ditegur masih berkelit. Dan mereka pikir dengan berkelit bisa menghindar dari Tuhan. Tidak bisa kan diuraikan dengan detail. Mengenai persembahan persepuluhan dan persembahan khusus. Ingat waktu zaman hari peristiwa Pentakosta jemaat mula-mula itu ya. Mulai Kisah Rasul 2, 3, 4 itu ada karya Tuhan. Luar biasa itu. Gereja mulai berdiri kan. Di pasal 5 bicara apa? Kisah Rasul itu. Satu namanya Ananias, satu namanya Safira itu. Mereka lihat orang-orang ada yang jual tanah itu. Barnabas itu. Barnabas itu orang cinta Tuhan. Saya bersyukur papa saya namanya Barnabas. Almarhum ya. Barnabas itu anak penghiburan. Dia pernah jual tanah, bawa pada rasul-rasul hasil jualnya untuk dipakai dalam pelayanan. Itu Ananias dia lihat itu. Oh ini bagus ini jual tanah. Ikut jual tanah dia sama istrinya itu. Selesai jual tanah, mereka bawa ke hadapan Petrus. Mereka tahan sebagian, lalu Petrus bilang, betulkah ini jumlahnya hasil jual tanah? Betul. Karena menipu, berdusta, membohongi Roh Kudus, Alkitab bilang apa? Langsung mati di tempat. Datang lagi istri ditanya, betulkah demikian hasil jual tanah? Betul, mereka dua sudah sekongkol itu membohongi Rasul. Dia juga mati seketika. Dan itu menakutkan betul. Betul atau tidak? Menakutkan. Menipu Tuhan. Berusaha menipu Tuhan. Jadi mungkinkah manusia bisa menipu Tuhan? Tuhan mengetahui pikiran manusia itu. Suatu hari itu ada orang namanya Naaman itu. Dia pergi mencari Elisa karena ada asisten di rumah. Beritahu bahwa di Samaria ada orang menyembuhkan sakit kusta itu. Lalu nyonya beritahu kepada itu Naaman. Dia pergi ke Samaria mencari Elisa. Dia bawa sejumlah pemberian itu. Ada emas, ada perak, ada pakaian dibawa kepada Elisa. Datang terus mau menemui Elisa. Elisa tidak mau keluar, hanya suruh asistennya keluar nemui. Suruh pergi mandi 7 kali di sungai Yordan. Itu siapa? Naaman itu kecewa bilang, wah kenapa orang ini begini? Memangnya di kampung saya sungainya tidak ada yang bersihkah? Sampai aku datang ke suruh pergi mandi di sungai. Pikirku saya datang dia keluar
pegang-pegang tubuh yang sakit terus ngomong apalah begitu. Malah aku diperlukan begitu. Sebenarnya Tuhan sudah tahu orang ini angkuh. Maka Tuhan izinkan itu. Siapa namanya Elisa rendahkan dia. Suruh pergi mandi di sungai. Betul. Akhirnya pembantu-pembantu bilang, Tuhan ini tidak perintah yang tidak berat. Hanya mandi di sungai kan tidak sulit itu. Ayo lakukan. Pergi dia. Tenggelamkan di dalam sungai Yordan 7 kali. Hilang itu sakit kustanya. Kembali dia kepada itu. Siapa? Elisa. Mengaku hanya itu Allah Israel itu Tuhan. Tidak ada yang lain. Kecuali Allah Israel. Yehova itu. Lalu diberikannya itu emas. Itu perak. Kemudian pakaian-pakaian pada Elisa. Elisa bilang apa? Dia tidak mau. Ditolak semua itu. Suruh bawa pulang. Saya kira Elisa tahu diri itu. Siapa yang sembuhkan bukan dia tapi Tuhan. Dia tolak. Akhirnya pulang. Ada asistennya namanya Gehazi. Dalam hatinya itu tuh, manere. Misalnya kita di sini ya. Tuh manere. Oh hati bagus-bagus kok ditolak. Naaman dengan rombongan sudah pulang. Mungkin Elisa sudah masuk di dalam. Diam-diam itu Gehazi nyusul. Nyusul Naaman sama rombongan dengan hadiah-hadiah itu. Nyusul terus akhirnya ketemu terus bilang, permisi. Begitu itu Pak Naaman dengan rombongan pergi, tiba-tiba ada tamu di rumah. Tamunya butuhkan pakaian. Maka saya disuruh untuk ini, saya datang untuk ambilkan itu hadiah itu. Ya sudah diambilkan sejumlah pakaian diberikan padanya. Pulang terus diam-diam. Sembunyi-sembunyi dia. Pikirnya Elisa tidak tahu. Terus Elisa tanya, kau dari mana? Bohong dia. Tidak, saya tidak kemana-mana. Kira-kira begitu ya. Marah Elisa. Elisa bilang, karena perbuatanmu itu maka sekarang penyakit kusta Naaman itu pindah padamu. Saat itu pun Gehazi kusta seumur hidupnya. Maka betapa serius. Berdusta di hadapan Tuhan. Ya, Tuhan mengenal semuanya. Mengerti. Ia mengetahui hati semua orang. Maka tidak ada orang boleh berdusta di hadapan Tuhan ya. Ya, sering kita mendengarkan di antara kita tidak boleh ada dusta. Amin. Amin. Jangan ada dusta di antara kita. Ya. Yesus itu mengetahui pikiran manusia itu. Saya ada kutip beberapa ayat. Matius 9:4 mengatakan, tetapi Yesus mengetahui pikiran mereka lalu berkata, mengapa kamu memikirkan hal-hal jahat dalam hatimu? Pikiran hati Tuhan sudah tahu. Lukas 5:22, akan tapi Yesus mengetahui pikiran mereka. Lalu berkata kepada mereka, apakah yang kamu pikirkan dalam hatimu? Yesus mengerti pikiran. Yohanes 2:25 bagian B. Sebab ia tahu apa yang ada di dalam hati manusia. Jadi sekali lagi, tidak ada yang tersembunyi. Termasuk motivasi pelayanan. Sebagian orang melayani Tuhan cari keuntungan. Cari keuntungan. Popularitas. Ya. Cari nama. Tuhan itu melihat hati. Maka ada satu ayat di Alkitab mengatakan kita harus menjaga hati. Amsal 4:23. Jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan. Kita harus pelihara motivasi hati saat melayani Tuhan. Kemarin saya membaca khutbahnya Kak Lista kan. Kalau dia mau khutbah biasanya serahkan ke saya itu saya periksa. Temanya sama sih. Ada satu kalimat dia tuh di khutbahnya itu bilang begini. Ada orang yang terlihat rohani di media sosial. Suka bagikan ayat, renungan, aktif melayani. Tapi hatinya tidak baik. Nah ini memprihatinkan bukan? Nah puji Tuhan kalau di antara kita bisa aktif di media sosial, suka bagi ayat, renungan, aktif melayani, punya hati yang baik. Itu mulia di hadapan Tuhan. Amin. Ya. Ada orang melayani berkorban untuk cari puji-pujian dari manusia. Maka Paulus sudah tegur itu. Filipi 2 ayat yang ketiga mengatakan, dengan tidak mencari kepentingan sendiri atau puji-pujian yang sia-sia. Sebaliknya hendaklah dengan rendah hati yang seorang menganggap yang lain lebih utama daripada dirinya sendiri. Jadi Bapak Ibu dan Saudara kita harus menjaga hati. Karena akarnya dosa itu di dalam hati. Tadi Pak Agung sudah bacakan ayat ya. Markus 7 itu. Hati itu harus dijaga. Ya, Yesus tadi saya katakan mencela orang-orang itu pemimpin agama pada waktu itu.
Ya, harus menjaga hati. Ada beberapa anak kecil itu. Mereka pergi ke sekolah itu terlambat. 3 atau 4 anak. Datang sampai sekolah ditanya gurunya, kenapa kalian terlambat? Mereka bilang apa? Karena mobil banyak bocor. Gurunya itu tidak hilang akal itu. Gurunya pisahkan mereka. 4 anak kira-kira. 1 orang 1 ruangan dengan guru yang berbeda, ditanya, ban yang sebelah mana yang bocor? Mereka bingung karena belum sepakat. Mereka berusaha berbohong, lupa itu sepakat ban sebelah mana yang bocor. Jadi satu bilang depan kiri, satu bilang depan kanan, satu bilang belakang kiri, belakang kanan. Selesai ditanyai satu-satu langsung ketahuan bohongnya. Ya toh? Makanya kadang-kadang kita lihat di televisi kan ada para penjahat. Kejahatan itu selalu ada celah untuk bisa ditemukan itu jahatnya manusia itu. Maka tidak cocok untuk manusia bersembunyi di hadapan Tuhan. Mari kita minta kepada Tuhan. Dia beri kita hati yang baru. Ya. Yesaya 36 ayat 26 dan 27 Tuhan bicara mengenai aku memberikan hati yang baru. Ya, Paulus bicara mengenai ada sunat hati. Kiranya kita punya hati yang baru. Yang sungguh-sungguh mengasihi Tuhan. Sungguh-sungguh memberi diri melayani Tuhan. Ada orang mengatakan begini. Saya baca di media sosial. Ibarat akar pohon. Tidak terlihat tapi punya dampak yang besar untuk batang pohon itu. Betul atau tidak? Biasa yang dilihat orang itu apa? Aduh pohonnya kok bagus. Tinggi, batangnya besar. Daunnya rimbun, buahnya bagus. Pernah orang puji-puji akarnya pohon? Enggak ada. Betul atau tidak? Maka walaupun kita tidak sebut-sebut orang, ya seperti akar pohon itu. Terus ada di bawah tapi dia mempunyai peran yang besar sekali. Orang lain bilang, jadilah seperti burung. Dia terbang setinggi-tinggi tapi dia tidak lupa daratan. Lain kali juga turun ke darat begitu ya. Terus yang lain lagi bilang, jadilah seperti laba-laba. Rumahnya dirusak, dia buat lagi. Dirusak, dia buat lagi. Tidak menyerah dia. Maka Bapak dan Saudara, kiranya kita mempunyai hati ya, yang oleh anugerah Tuhan kita memiliki hati yang murni, yang bersih, yang sungguh-sungguh, memiliki sikap kerendahan hati, kesetiaan dalam melayani Tuhan yang sudah beri anugerah pada kita. Kiranya Tuhan berkati.